Tribuners, kembali lagi dalam acara kesayangan kita, kebanggaan kita, kehormatan kita. Satu lagi dari Ambon, episode ke-7, balik menyapu Tribuners. Kami mau menyampaikan selamat berbuka puasa dulu untuk Tribuners waktu Indonesia Timur nih, yang udah kenyang-kenyang. Selamat berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah puasanya, semoga tetap kuat dan berkah. Asik. So, di episode ke-7, kita kedatangan segerombol yang sangat Fish Duo, apa kabar nih? Tepuk tangan. Oke, Tribuners, bagi yang belum tahu, tapi kayaknya tidak mungkin ada Tribuners yang belum tahu Fish Duo. Ini salah satu band yang gokil di kota Ambon. Base-nya sebenarnya di Jogja dulu ya, dari tahun berapa itu sampai 2020 awal. Sampai 2020 masih di Jogja ya. Nah, sekarang udah ke Ambon, berproses di Ambon. Dan hari ini satu kehormatan Fish Duo bisa datang bermain di studio Tribun Ambon. Waduh, terima kasih. Biasanya kita mengenal Fish Duo ya. Bapak ini sama ibu ini. Tapi hari ini datangnya berempat. Di panggung kadang berenam, bertujuh, berdelapan, sekampung. Kadang. Nah, kali ini kita harus kenalan dulu nih sebenarnya. Mungkin dari pojok kiri, Bapak boleh perkenalkan nama? Perkenalkan saya Riko Ferdolin Matelumol, biasa dipanggil Riko. Kalau lebih akrab bisa panggil Koko. Oh, Koko. Bukan kaum oke. Kakak Koko main apa nih? Pengisi apa nih? Saya di Fish Duo main Hawaiian. Ya. Wih, asik, chilling kita. Oke, selanjutnya dari Ibu. Monggo. Halo, nama saya Krisema Ratu Heru. Di Fish Duo saya vokal dan biola. Gitu. Ya, Bapak, silakan Pak. Halo, saya Kota. Saya di Fish Duo sebagai vokalis dan pemain gitar. Oke. Kota. So, yang terakhir. Halo, nama saya Zivion. Saya di Fish Duo sebagai Tifaners, adiknya Tribuners. Asik, Tifaners. Kemarin apa? Jopiners. Sekarang, Tribun sudah banyak saudara ya. Tribuners, Tifaners, Jopiners. Asik. So, sekali lagi thank you Fish Duo di sela-sela kesibukannya. Asik nih. Mau datang main-main ke sini berbagi banyak hal lah. Sebenarnya kemarin di episode 6 itu bukan, episode 5 yang bareng Gahwa, kita udah mention lah sebenarnya salah satu personil dari sini, dan hari ini dijawab langsung datang gitu. Ada kabar baik banget nih kayaknya. Tapi nanti tahan dulu. Untuk kenalan lebih dalam dulu nih sebenarnya, ini kan tadi udah dijelasin Kakak Koko, Kakak Is, Kakak Sivion, Kota, apa basic playernya masing-masing gitu. Selain itu ada kesibukan lain enggak? Kota Ambon ini kan dari Jogja kan nih. Main musik Fish Duo kira-kira ada kesibukan lain? Kak Sivion dulu deh kayaknya. Jebakan. Sibuk nggak ngapa-ngapain. Oh, lebih sibuk mikir harus ngapain sebenarnya? Iya, ngulik-ngulik lagu kalau ada project. Kalau ada proyek. Oke, kalau Kak Koko gimana? Waduh. Jadi sebenarnya ini bulan puasa. Tidak boleh bohong. Kayak gitu sebenarnya. Dosa, Pak. Dosa. Tadi kita sudah terlanjur tahu di belakang kamera sebenarnya. Oke. Sibuk nggak ngapa-ngapain. Kalau kata Mawang itu, sibuk nggak ngapa-ngapain. Iya, Mawang. Nanti kita undang Mawang. Oke, kalau dari Kakak Is gimana? Sama juga. Ada. Tadi di briefing lain, guys. Gimana, Kak Is? Lagi sibuk ngajar aja Sibuk ngajar di mana, Kak? di salah satu institut di Kota Ambon. Musik juga? Oke. Jadi main musik, ngajar musik. Asik hidup-hidupnya. Kalau kata Panji, hidupku tanpa musik itu bagaikan. Lanjut, Pak. Kalau Kota gimana? Independent researcher. Wah, apa tuh, Pak? Apa tuh? Riset independen. Nah, Orang bantu minta data kayak gitulah, enumerator gitu biasa. Terus ngajar kelas-kelas lepas gitu. Sambil
sambil ya kedua aktivitas yang sering dilakukan itu riset sama ngajar. Tiap harinya tuh Iya, dalam kekosongan. kekosongan. Maksudnya kalau Visdo saya nggak ada ini ya. Panggung. Nggak ada panggung gitu. Oke. Paling ngajar sama riset. Oke. Jadi di sela-sela kesibukan sebenarnya tetap produktif karena berdasarkan pantauan kami Tribuners, terakhir kemarin barusan manggung di Gong Perdamaian, betul ya? Itu acara apa Kak kalau boleh tahu? Itu acara hasil kerjasama kawan-kawan muda sama pemerintah provinsi. Provinsi. Provinsi Oke. Maluku yang mau kasih ruang Gong Perdamaian sebagai satu tempat untuk bisa kawan-kawan seniman ya, bukan cuma musisi apa aja, untuk bisa berekspresi di situ. Ya semoga acara itu tetap sustain lah, berharapnya seperti itu. Tapi dalam perjalanannya memang ditargetkan untuk reguler acaranya atau gimana? Nah itu God knows gitu. tapi platform itu yang penting ada aja dulu. Iya, ada juga. Maksudnya mau dipakai apa enggak ya itu terserah nanti pemerintah kayak gimana, tapi yang penting dia ada aja dulu. Iya, iya. Jadi sebenarnya informasi ini tuh kayak sejenis lampu hijau. Kalau teman-teman Visdo nonton beberapa apa sih kayak isi hati dari teman-teman yang pernah main ke sini dari episode 1 sampai 6 itu semuanya masih sama, yaitu tentang panggungan offline. Karena semasa pandemi sampai sekarang semua menjamur di kafe-kafe kayak gitu, belum ada event-event offline. Dan kita notice event kemarin Gong Perdamaian itu kayak aduh ini kayaknya lampu hijau udah bisa bikin event nih. Jadi teman-teman event organizer di luar sana segera kunjungi pemerintah provinsi Maluku. Ya betul, karena sebenarnya mereka tuh buka tangan gitu kayak untuk sebenarnya kawan-kawan yang mau untuk bikin acara. Kak gimana Koko? Oh Koko rumahnya dekat kantor pemerintah provinsi sebenarnya kayak gitu. Oke. Karena memang mereka mau untuk mereka sangat welcome. Serius waktu pertama kali apa ya aku sebagai riset, aku ngeriset sesuatu waktu itu tentang berapa tentang sanggar-sanggar di Kota Ambon khususnya. Jumlah sanggar dan khusus di Kota Ambon dulu berarti. Itu provinsi Maluku. Ada Oh, di provinsi Maluku. lebih besar Lagi berarti. data di atas, ngobrol sama beberapa orang-orang yang ada gitu, itu baik gitu. Ya, mereka welcome dan malah bilang nanti sering naik ke atas gitu ya, main-main gitu. Oke. Itu kayak mereka pun kayak namanya birokrasi ya, mereka pasti punya kesibukan. Iya. Tapi ya mungkin keterbukaan. Ini masalah komunikasi. Murni masalah komunikasi. Murni pure komunikasi. Jadi sebenarnya berdasarkan beberapa obrolan lah dengan teman-teman. 5 tahun ke depan bisa lah. Pure masalah. Iya, jadi sebenarnya memang beberapa obrolan dengan teman-teman di rumah kopi lah kayak gitu. Sebenarnya kegelisahan ada dari teman-teman musisi juga, salah satu faktor itu kayak. Tapi itu provinsi ya. Kalau komunikasi. Memang dalam hubungan itu yang paling penting sebenarnya itu hubungan itu sendiri. Back sound guys. So, Visdo memutuskan kembali ke Ambon setelah menuai ya bisa dikatakan sebuah kejayaan lah di Jogja, woi. Soalnya memang banyak cerita bagaimana sih performance-nya Visdo di Jogja, teman-teman Ambon juga yang di sana rata-rata hype lah kayak gitu di sana. Terus memutuskan hari ini pulang ke Ambon. Kenapa nih? Mau jawab yang mana dulu? Siapa dulu yang mau jawab nih? Ini pasti jawabnya satu-satu ya. Boleh. Kalau memang ada alasan-alasan personal itu ya boleh. Kalau personal dari diri sendiri pribadi sih, karena memang sudah waktunya untuk pulang. Sudah waktunya untuk pulang. Oke. Beberapa hal yang nggak bisa dipaksakan lagi untuk tinggal. Karena pertama kendala finansial itu pasti, jadi kayak orang bilang Visdo udah besar di Jogja, belum. Kalau sudah ya pasti tidak pulang, pasti bertahan. Karena bukan berarti bahwa pulang adalah pernyataan bahwa kita kalah gitu, dengan kehidupan, bukan. Tapi rumah selalu ada untuk rumah Ambon itu adalah tempat
terakhir untuk berkeluh kesah, untuk bilang kalau capek gitu di rantau, atau untuk pulang dan untuk bikin kuat diri lagi, gitu. Untuk bikin kuat diri lagi. Kayak nge-charge begitu ya? Nge-charge Oke. kan memang pada akhirnya juga kita aku secara pribadi, secara personal gitu, juga akhirnya berpikir kalau pulang itu adalah satu step untuk charging terus balik lagi, karena memang pasti balik lagi keluar, karena bermusik di kota ini itu ada satu hal PR besar gitu. Oke. Dan musik itu cuma salah satu jalan untuk kita mencapai hal-hal yang besar yang kita inginkan. Itu untuk aku Di pribadi. Ambon? Iya, itu untuk aku pribadi, karena bertahan dengan musik ya mungkin kawan-kawan yang lain bisa, tapi kayak isi kepala ini bukan cuma tentang musik gitu. Kayak dia ada banyak hal. Tapi mungkin ada kawan-kawan yang lain, tapi kalau itu dari aku kayak gitu. Lumayan berat ya guys. Ini kayak perlu banyak belajar untuk mengerti hal ini. Tapi keren, memang betul tidak semua isi kepala harus tentang musik. Karena kayak sebelum acara ini ada juga kayak pernah bertemu lalu ngobrol, bertukar pikiran banyak bahwa hari ini musik bukan cuma tentang memainkan musik itu saja. Karena bicara musik itu dari hulu ke hilir gitu, kayak Iya. dari dari menulis satu lagu, habis itu produksi, lain-lain, distribusi, bisnis, iya. kemudian Iya. riset, musikolog, kritikus, sampai ada kuliahnya, sampai Iya. ada segala macamnya. Itu berarti itu satu perjalanan panjang tentang Iya. musik. Gitu. Dan itu sebenarnya yang masih diperjuangkan di Ambon hari-hari ini. Kayak teman-teman, oke, let's say belum banyak yang paham dan menyadari ekosistem ini sebenarnya. Kayak setelah kita produksi lagu, setelah kita publish di sosial media, terus apa? Iya. Selain menunggu job, selain menunggu orang lagunya keren kak, selain itu apa? Sebenarnya masih banyak kalau kita mau berkaca dari kota-kota di luar, katakanlah Bandung dengan Jakarta. kesuksesan. Iya, Jakarta. Sebenarnya banyak dan sama halnya yang kayak tadi di awal saya bilang kalau memang Fish Duo di sebelum acara ini banyak hal yang sebenarnya kita sudah ngobrol dengan kota bahwa ini yang sebenarnya harus dikasih edukasi ke teman-teman bahwa nggak sampai sini. Nah, untuk itu acara ini juga ada karena kita mau support lah sebenarnya teman-teman musisi bahwa nggak cuma sampai dipublish konten di YouTube loh, nggak cuma publish lagu di Spotify lalu beres gitu. Ada media, ayo cerita apa karya kalian gitu. Karena kalau kita nggak berharap bukannya nggak berharap, cuma kalau apresiasi yang minim dari teman-teman Ambon, setidaknya media ini dia cangkupannya nasional, mungkin ada yang melirik dari luar. Kayak gitu sih sebenarnya. Makanya Tribuners, thank you yang udah stay sampai episode 7 di Satu Lagu dari Ambon. Keren loh, keren. Kredibilitas host naik. Punchline. Dapat guys, Punchline. akhirnya. So thank you dari kota, mungkin dari KKIS ada pendapat lain kenapa mau selain keterikatan dengan Fish Duo ya sama pulang, ya udah pulang. Apa sih kak? Enggak sih sebenarnya, belum tentu juga pulang sih, karena kedepannya kita nggak tahu. Ya. Oke. Kedepannya juga tidak tahu apakah akan tetap stay di Ambon. Oh gitu. Ya, Masih punya rencana liar sebenarnya. Fish Duo ini kan proyek jangka panjang. Ya. tidak hanya project. Ya, Kayak kita nih kan, kita nih keluarga gitu, jadi kayak tinggal ngobrol aja gimana nih Fish Duo nih mau kemana gitu. Wow, seperti saya lalu kayak kemudian membayangkan bahwa next kayak anak-anaknya kemudian mewarisi band ini gitu. Itu apa itu kayak Masada di Belanda. Kayak apa? Band Masada. Masada. Oh iya Masada iya di iya Belanda. iya. Omni Pinoya punya anak main Sampai hari ini kan? Sampai hari ini. Iya. Betul. Jadi sebenarnya belum tentu pulang. Oke. Berarti ada saatnya untuk istirahat mungkin. Dan memang kemarin juga dampak corona sangat iya. besar. Akhirnya ayo pulang dulu. Tempat Ya, buat sebaik-baiknya istirahat. pulang ya ke rumah lah sebenarnya Iya. ya. Lihat Asik, lagi, kumpul lagi. Oke. Biar ada isi lagi lah. Gitu. Nge-charge tadi seperti Ya. yang dikatakan kota ya, betul. Kalau Pak Koko nih gimana nih? Tapi wait. Sebenarnya semua ini memang awalnya di Jogja Iya, di sama-sama. Ambon semua yang di Jogja, kemudian hari ini semua pulang. Jadi statusnya sama nih.
Ngeband di Jogja, pulang ke Ambon. Atau memang ada dari daerah mana? Ada satu dari Papua, Siapa? Glenn Papua bro. Glenn. Oh, Glenn. Iya. Karena masih stay di Jogja itu ya? Iya. Oke. Yabes juga, yang bass juga masih di Jogja. Oke. Oke, silakan Kak Koko, silakan. Maaf kita potong. Karena keadaan yang tadi guys bilang corona mungkin. Mm-mm. Terus rencananya pulang dulu nanti balik lagi. Pas sampai sini ya nggak bisa balik lagi. Oh, karena apa? Karena apa tuh Kak? Karena apa tuh Kak? Kalau boleh tahu nggak? Ada kejadian-kejadian yang baru yang saya temukan dan akhirnya ya. Ikatan-ikatan tertentu begitu ya. Oke. Dan kayaknya oke, memang oke. stay dulu lah. Oke, Tapi siap. nggak tahu ke depan gimana. Kedepannya ya. belum Ya. tahu. Nanti lihatlah Bisa juga kemana di gitu. resign apa gitu. Oke. Kalau Kak Sivion, wah keren. Oke. Oh belum. Oke. Kalau saya sendiri sih mungkin kalau bilang mau pulang, maksudnya nggak direncanain untuk sekomplit dulu gitu. Jadi awalnya ibu bapak duluan, Oh gitu. nah Dinyusul tiba-tiba terjadilah. tiba-tiba ketemu aja kita lagi di Ambon. Terus kalau ada apa-apa barengan lagi kita begitu, jadi dari Iya. rencanain kita sebelum pulang. Wah jadi memang mungkin karena Rasakan ya kita nih. iya mungkin karena itu tadi dikatakan keluarga jadi kayak ikatan-ikatan itu yang asik. Iya. Berarti magic ini keluarga magic ini. Magic. Dan akhirnya sampai hari ini berproses dan produktif musik di Ambon. Amin. Karena memang terakhir lihat Fish Duo di di panggung yang besar lah kayak gitu mungkin tahun 2017 18 ya yang ini bareng Oscar Harris itu. Oh yang di Ambon. Iya yang di Ambon. Oh yang di Ambon. Enggak, kayaknya 18 deh. 18 2018 itu komplit lah ya semuanya. Oh itu itu berempat ya. Iya, bassnya kan. Bassnya. Enggak. Bassnya pinjam. Masih minjem-minjem. Additional, bass additional. Additional basis. Iya, itu kan waktu naik representatifnya masih dari Jogja lah sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau hari ini manggung nih gimana nih? Masih ada embel-embel terus dua band dari Jogja. Enggak juga ya? Nggak bisa menafikan sebenarnya. Nggak bisa menafikan bahwa Jogja tuh tempat kita bertemu. Gitu. Ya, nggak bisa menafikan. Dalam pengertian kita meramu Fish Duo ini sama-sama di Jogja. Gitu. Oke. Jogja pun jadi tempat belajar untuk kami berempat, terkhususnya aku sendiri gitu ya. Jadi ya Jogja merupakan bagian gitu dari Fish Duo sendiri. Gitu. Begitupun dengan Ambon. Gitu. Jadi Dan selalu ada cerita itu ya iya, di panggung. Di panggung gitu, kayak. Bahwa kita tetap akan bilang Iya, kayak kita pasti dari Jogja. kita dari Jogja gitu. Yang Pride-nya kita itu ya. kita band asal Maluku yang berdomisili di Jogja. Gitu. Jadi karena nggak bisa menafikan apa bahasanya, nggak bisa bohong. Pungkiri gitu. lah kalau Mungkiri memang. ya, menurut saya mungkiri bahwa Jogja itu tempat belajar, gitu. Tempat kita belajar tentang hidup, tentang musik, tentang apa. Proses-proses banyak yang terjadi di sana. Iya, proses apa lagi? Proses menjadi band itu kan bukan cuma bicara musik, tapi bicara tentang manusia, bicara tentang pemikiran-pemikiran yang kita ramu jadi satu gitu. Iya. Apalagi Terus sampai hari ada ini. banyak lika-liku drama dan lain-lain yang terjadi itu di sana. Jadi kayak ya itulah gitu. Jogja. Sampai diklaim bahwa keluarga gitu ya. Sebenarnya kayak prosesnya pasti panjang kayak kalau mau dilihat dari teman-teman yang udah banyak cerita tantangan paling apa ya kayak menyatukan kepala demi kepala untuk satu visi. Sebenarnya kayak kita berdua tuh bersyukur ketemu sama Sivion dan Rico. Gitu, kayak. Oke. In the moment kita lagi di Jogja gitu. Karena album Fish Duo pertama itu ya kita ramu berempat. Kayak kita ramu berempat. Mereka juga mau untuk ngerasain susahnya kayak gimana gitu. Waktu kita lari pikul tifa dan gitar di Bandung. Bandung. Hampir Tidur ketinggalan kereta. hampir ketinggalan kereta, tidur bertumpukan di satu gudang kosong gitu, kayak. Dan itu kayak cerita-cerita itu kan awal mula di mana kita menyadari betul bahwa ada sesuatu itu yang kita perjuangkan.
Iya. sebagai apa? Sebagai representatif dari apa? Dari Jogja dan dari Maluku gitu. Itu sih. Oke, ke Bandung ya itu ya, kalau dari cerita itu. Iya. Itu apa? Launching album. pertama. Launching. Album pertama. Pertama Fisdu. Itu. Oke. Itu tuh kayak ya in the middle of nowhere lah gitu. Bandung yuk, launchingnya kayak Bandung nih. Kayak. Itu pun Maksudnya bukan rencana yang matang. Itu enggak ada duit. Itu enggak ada duit. Ya. Yuk maju aja. Maju gitu. aja. Udah, boleh ya pergi berlima. Hari itu Nyong Engka belum main bass, dia masih jadi sosok manajer lah gitu. Oke. Terus ketemu sama Kak Teo sama Kak Wes gitu. Maksudnya Oke. kita koordinasiin sama Kak Teo sama Kak Wes di Bandung gitu kalau kita mau launching di Bandung. Lalu sudah selesai itu semuanya di prepare dan kita juga nggak tahu kalau akan seantusias itu dan band dan pengisi acaranya akan ada gitu kan. Maksudnya Ada opener gitu opener maksudnya. Ada oke. Jadi openernya tuh satu penyanyi, dia baru pulang dari XNXW gitu, festival di Amerika yang pernah diikutin sama Girl Gang sama Efek Rumah Kaca. Kalau pernah dengar. Nah, jadi dia baru pulang terus dia bilang, "Kak, aku main di tempat di panggung." Terus aku, apa kayak aku. Yang sudah main sampai ke sana pulang minta jadi opener gitu. ya? Terus ada satu Alunan Semesta. Alunan Semesta bener. Wah, itu masih ada tuh belum. iya. Alunan Semesta. Ternyata bisa zoom ke sini. Terus sama Alunan Semesta. Itu band indie Bandung. Oh, itu Oke. keren kayak Dirabongs. Dirabongs sama. Jadi Dirabongs tuh kayak dream pop gitu musiknya, elektronik, terus Alunan Semesta gitu, format band pop. Lalu main mereka berdua gitu. Tanpa apa ya? Kayak Terus kayak kita tuh nggak tahu gitu. Kayak mereka juga tidak kenal siapa Fisduo. Fisduo gitu. Tapi dengan mereka mau untuk isi. benar-benar Maksudku itu ekosistem itu yang dicari gitu. Itu hal yang set. Bagaimana kita menjadi tuan rumah yang baik terus Oke. mau menjamu orang yang mempunyai satu frekuensi yang sama tanpa harus melihat latar belakangnya dia. Atas nama musik ya, kayak Atas- semua iya. terjadi dengan begitu ajaib. Karena aku kira Keren, tuh kayak proses apa yang Fisduo lalui itu ada proses semua orang lalui. Ya. Band-band besar lalui gitu, kayak band besar dan bertahan gitu ya, kayak Shell on Seven, kayak band-band apa ya, kayak 420 mungkin, Yes. 420 mungkin, terus kayak ya pokoknya gitulah. Itu yang terjadi. Proses-proses yang sama. Nah, jadi ya Jogja adalah satu hal yang luar biasa lah gitu. Maksudnya dia menjadi pembuka jalan juga gitu. Karena kita bertemu, berelasi, kemudian menjaring massa pun di Jogja. Jadi orang-orang sebenarnya yang kenal Fisduo pun anak-anak Maluku yang di luar gitu. Yang di Ambon pastinya band apa gitu. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya dari semua cerita yang Kota jelaskan, yang jabarkan tadi kayak ke Bandung, bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya belum punya koneksi dan sebagainya, kemudian menyatu dalam satu panggung, pertunjukan. Sebenarnya kalau mau dilihat ini hal-hal yang fenomena musik yang indah lah sebenarnya. Nah, yang jadi PR nih sebenarnya, apakah hal-hal ini bisa diterapkan di Ambon hari-hari ini gitu? Sepenglihatan teman-teman Fisduo lah sampai hari ini, dari kepulangannya sampai hari ini berproses, kira-kira apa sih kayak sensasi-sensasi yang sama waktu di Jogja, di Bandung sudah ditemukan belum nih di Ambon nih? Kayak waduh, ketemu teman-teman band lain yang tiba-tiba support, tiba-tiba apa gitu. Ya mungkin dari Kakak Is mungkin mau. Civian kan sekarang dia jadi season player banyak band. Oh gitu. Wah, berarti gaji yang paling besar nih. Amin Kak, amin. Jadi gimana Kak? Apa sih sensasi ini kayaknya agak mungkin kalau menurut saya pribadi lebih kayak kakak manggung, saya yang datang nonton, saya Oke. sore tuh. Nah, Kalau yang udah kenal segitu begini. Grupis. pasti di level itulah. Biar jangan kayak biar kita semua bisa menerima sama.
hampir satu jalan Iya. dimana ada terus kita barengan. Iya. Iya. Jadi sebenarnya memang betul Kak. Hari-hari ini nih kalau mau dilihat, gak tau lah ini pendapat pribadi. Mau melihat Ambon, musik Ambon nih agak ngeblur gitu, kayak ini mau kenal musik Ambon nih, sebagai Ambon nih punya musik yang tipenya apa sih sebenarnya, yang naiknya apa gitu. Karena sebenarnya masing-masing tuh kayak, menurut pendapat saya pribadi ya, kayak masing-masing sibuk tapi yang tidak tuntas gitu, sibuk ngurusin diri sendiri tapi tidak tuntas ke permukaan begitu kan. Tanggung jawabnya juga awam ya. Ada satu lirik yang bilang kan, they only see the trouble, they only see, no one know my struggle, they only see the trouble, kayak gitu kan. Jadi kayak orang tidak peduli lah sebenarnya proses teman-teman kayak gimana, tapi hari ini kita mau lihat musik Ambon ini apa, ya kan. Nah, dengan kehadirannya Fish Duo ini sebenarnya diharapkan kok gitu sih, maksudnya kayak vibes dari luar, kayak ekosistem di luar, treatment di luar yang teman-teman sudah lalui, pengalaman-pengalamannya mungkin bisa ditularkan di sini, saling mengisi lah istilahnya kayak gitu. Nah, sejauh ini apakah memang ada yang berhasil atau gimana teman-teman? Mungkin ada yang mau. Ada sih ya. Ada. Tapi memang dari sejak awal susah. Susah. Ya, dan Oke. ada di lingkaran-lingkaran tertentu itu memang susah. Tapi belakangan ini oke. Banyak. Mulai cair lah, Sudah mulai cair. enak gitu. Karena memang untuk betul-betul kita tanamkan proses di sana ke sini memang agak susah. Ada hal yang menarik di Kota Ambon beberapa belakangan ini gitu. Menarik itu ialah pertama banyak festival yang berbayar. Kayak Oke. itu menarik. Maksudnya orang Mulai diperbiasakan ya. mulai diperbiasakan. Ya. Kayak itu habit Ya. yang harus kita perbiasakan gitu, dan itu menarik. Kemudian beberapa kali Fish Duo main di Ambon gitu, banyak yang datang nonton dan mau untuk di depan, mau untuk di depan dan mau untuk sing along, Ya. dan Ya, mau, itu, dan mau itu. untuk Komunikasi, ya. berkomunikasi, mau untuk bertepuk tangan. Itu satu hal yang itu perubahan-perubahan kecil yang enggak kecil, itu besar malah. Itu untuk kota skala Ya. penonton Ambon ya. untuk penonton Ambon itu perubahan-perubahan yang sangat besar. Oke. Karena kita sama-sama tahu kalau kita main di kafe gitu dari 2010 sampai 2015 terakhir tuh jadi reguleran di kafe 2015 itu habis nyanyi gitu. Maksudnya habis nyanyi habis? Habis nyanyi kayak udah krik-krik gitu. Oh, oke. Jadi udah- Minim apresiasi gitu lah Minum maksudnya. apresiasi Ya. gitu. Maksudnya itu. Tapi hari ini udah mulai berubah. Udah jauh. Jadi tapi itu belum tahu di kafe. Di kafe belum tahu karena Belum di riset ya. Belum ya. di riset. Bapak yang Tapi- suka riset ini ya belum di riset. belum dari tapi Datanya belum valid ya. tapi yang terjadi saat ini dengan perubahan pemikiran dari kawan-kawan bahwa tiketing dan lain-lain itu satu hal yang baik gitu. Ya. Ya, itu satu hal yang baik. Bagaimana kawan-kawan mengapresiasi musisi gitu. Iya. Satu hal yang baik. Oke, jadi kalau menurut kota sendiri perubahan-perubahan yang tadi kita bicarakan itu sebenarnya tanggung jawab siapa sih? Apakah tanggung jawab penikmat kah? Tanggung jawab pelaku pemusiknya kah? Atau tanggung jawab event organizer kah? Yang seperti yang tadi aku bilang bahwa musik itu dia dari hulu ke hilir gitu. Jadi ini tanggung jawab semua orang. Oh, tidak bisa dilepas-lepas lah. Dia Oke. dia saling berkelindan. Dia saling berkelindan satu dengan yang lain. Maka dari itu masyarakat mempunyai porsi tanggung jawab sendiri, kemudian event organizer punya porsi tanggung jawab sendiri Ya. gitu. Tapi masalah yang sering kita dapati ialah bagaimana pesan ini sampai gitu loh. Pesan Ya, lagunya. jadi kita sebagai Pengingat. enggak. Maksudnya kita sebagai pembuat pesan, yaitu musisi kepada penonton, yaitu kepada penonton itu adalah satu paket yang harus paket lengkap, bahwa harus ada timbal balik apresiasi dan ini. Iya. Maka dari itu musisi sendiri pun dia tidak bisa dia tidak bisa acuh terhadap
vibe dan ekspresi penonton. Dia harus cepat tangkap. Jadi kayak itu sebenarnya bagaimana kita berkomunikasi. Gitu. Iya. Nah, dan itu akan menjadi satu pengetahuan dan itu yang sebenarnya itu bukan dari kayak kita ajak ayo kita tepuk tangan bareng yuk. Dan enggak, maksudnya kita Tidak sebatas itu. Tidak sebatas Tidak, itu, ya. maksudnya Masih banyak cara-cara lain banyak sebenarnya. cara lain gitu kayak Iya. kita dekati penonton tuh dengan cara-cara yang lain dan itu tiap kali Fisdo pakai nyampe kok gitu. Iya. Kayak misalkan lagi manggung kasih giveaway gitu. Nah, itu tuh salah satu cara. Bisa juga. Salah satu cara itu Tergantung citra bandnya lah atau sebenarnya. cerita tentang hal-hal yang Iya. sangat personal di Citra Band. Karena orang datang untuk nonton, orang datang untuk nonton Fisdo itu tujuannya itu sebenarnya bukan cuma datang karena pengen dengar lagu gitu. Kayak mereka datang karena pengen untuk melepaskan sesuatu gitu. Ada hal yang ganjal di dalam gitu. Jadi mereka pengen, dari apa yang aku perhatikan ya dengan kawan-kawan, apa yang mereka datang tuh kayak mereka pengen rilis gitu. Kayak, jadi Di momen itu. di momen itu mereka pengen rilis dan itu di momen dimana akhirnya kita bisa mengetahui bahwa pendengar kita tuh seperti apa gitu. Oke. Kota sebentar, kita potong. Jadi berarti ada interaksi seni di situ. Ada. Dari yang diceritakan pengalamannya tuh berarti sedekat itukah Fisduo dengan fans atau sekelompok orang yang Iya. menyenangkan Kita sering panggilnya apa? Kekasih. kekasih. Itu sebutan untuk Sebetulnya untuk para fans Fisdo. grupis maksudnya fans Fisduo. Grupis. Fans Fisdo. Kekasih. Jadi kekasih kota. Gitu. Kekasih. Wah. Panggilnya kekasih. Jadi Kota dan kekasih. Waduh. keren. sebenarnya yang harus kita sadari gitu bahwa bagaimana aku lebih suka pakai kata merawat. Kata merawat itu dia mewakili hal-hal yang bentuknya bentuknya berkembang, bertumbuh bersama. Jadi kayak kalau menjaga kan kita sangat protektif terhadap hal-hal gitu. Tapi Terlalu kalau merawat- protektif. tapi kalau merawat itu kita saling bertumbuh bersama. Dan harusnya seperti itu bahwa ekosistem yang dimaksudkan itu harus seperti itu, kita bertumbuh bersama. Bukan satu bertumbuh dan satu tenggelam, tidak. Iya, bukan saling mengorbankan Bukan ya. saling mengorbankan, jangan. Gitu. Karena itu jangan. Fisdo belum pernah bikin lagu tentang patah hati sebenarnya. Karena tujuannya ialah mau membuat pendengarnya bertumbuh gitu. Oke. Belum pernah membuat lagu tentang patah hati, tapi sering ada curhatan-curhatan berupa patah hati. Aduh, lupa sudah live. Sudah, maaf kita lupa. Oke, jadi memang sedekat itu. Jadi memang penting sekali kalau apa yang dikatakan Kota itu tentang merawat ya. Karena memang ada beberapa lah orang-orang yang ini masalah yang paling utama itu kayak apa sih istilahnya star syndrome gitu. Jadi kayak merasa terlalu oke untuk sebagai seorang penampil dan hal-hal ini justru tidak dirawat sebenarnya. Kesempatan-kesempatan, peluang-peluang itu sebenarnya yang sangat positif diajarkan dari Fisduo itu tentang merawat kayak kedekatan dengan fans, dengan orang-orang yang sebenarnya secara murni pure mau menghargai Sebenarnya karya-karya. aku sendiri pun banyak belajar dari kayak Sivion dan Rico. Mereka selalu siap untuk minta difoto sama orang-orang. Selalu siap. Kayak datang gitu sampai pernah kayak sekali foto sama Raditya Dika gitu yang di Citos. Dan aku bilang kayak aku nggak suka begitu, sebelum jangan gitu kayak itu kayak itu satu hal yang menarik gitu. Karena foto bareng ternyata mempunyai impact segitu. Mungkin karena apa ya? Ada satu sisi yang lain di saya sendiri bahwa menyadari bahwa aduh kayaknya jangan belum nih nggak bisa nih malu nih kayak gini nih gitu dan itu tuh menjadi satu hal yang baru gitu, untuk foto sama-sama. Ya sebenarnya Fisduo harus latihan dari sekarang. 1-2 bulan lagi menjadi sesuatu yang lebih besar, amin. Kak. Iya. Tapi pengalaman foto dengan Raditya Dika, ya betul Raditya Dika. Bagaimana Kak? Dari ukuran gimana?
Maksudnya frame-nya, apakah komposisinya bagus? So, Fish Duo, bagaimana sih pengalaman Fish Duo selama di Ambon? Maksudnya Fish Duo ini berangkat dari genre pop etnik lah. Di Ambon sendiri itu pengalaman dengan pasar, katakanlah pasar gitu ya, penikmat, penyuka, apakah sebanding dengan yang sebelumnya atau Ini mesti dimulai dari Riko. Riko jelasin dulu bagaimana Iya. musik etnik di Ambon. Menurut Koko bagaimana musik etnik di Ambon tuh? masih mikirin Radit? Jadi musik etnik di Ambon itu nanti kawan-kawan bisa koreksi kalau salah. Menambahkan. Menambahkan. Tapi musik etnik di Ambon ini dia sangat eksklusif. Dia ada di ruang-ruang. Sangat eksklusif. Dia ada di ruang-ruang yang sangat eksklusif. Pada dasarnya memang dia lahir dari tradisi ya. Dia lahir dari tradisi dan tradisi itu salah satu itu adalah ruang yang sangat eksklusif. Dan musik etnik itu kita bagaimana caranya untuk dia bisa keluar dari ruang-ruang eksklusif ini. Jadi faedahnya tuh seharusnya tuh musik itu musik tradisional, musik etnik dia harus dikembalikan ke masyarakat. Karena dia kembalikan ke masyarakat karena itu tempatnya gitu. Itu seharusnya itu ideal. Bukan malah di ruang-ruang eksklusif itu ya. Ruang eksklusif itu penting karena musik ini dia dipakai bukan cuma sebagai alat untuk Penyambutan. hiburan gitu, bukan alat untuk entertainment, tapi dia dipakai sebagai medium penghubung antara kita dengan entitas yang lain gitu. Antara kita dengan entitas yang lain dan untuk itu aku sendiri berpikir bagaimana caranya untuk bisa menarik ini dan dinikmati untuk kaula muda dan anak-anak dan orang di luar gitu. Dan salah satu caranya itu dibungkus dengan pop itu. Oke. Pop itu dibungkus. Nah, Ya sebenarnya ini misi mulia. ini misiku. Ini misiku. Nanti Oh. kawan-kawan bisa Oke. yang lain nanti Oke. bisa. Jadi dikawinkan antara background etnis itu dengan apa yang menjadi pop Jadi itu sendiri di kalangan di masyarakat. album pertama dan album kedua itu kita berdua tuh riset. Aku sama Is tuh bikin satu riset. Waktu kita ke Banda semisal. Oke. Waktu kita ke Banda terus kemudian kita pergi baca banyak buku gitu, bertemu dengan banyak orang. Dan tujuannya tuh ialah sebenarnya untuk mengeluarkan nilai norma yang kita punya sebagai orang Maluku ini ada dan bisa dimiliki oleh banyak orang gitu. Itu tujuannya gitu. Dan hal yang sangat eksklusif ini dia bisa keluar dan dinikmati juga oleh semua orang. Tapi ironinya ternyata di kota ini melihat hal-hal ini sebagai hal-hal yang sangat sepele atau hal yang sangat Receh. sangat tua dan sangat jadul lah gitu, sangat jadul. Makanya ketika ada satu penampilan dari Fisdo yang menggunakan narasi dan teks yang tua gitu akan jadi seperti kapata gitu. akan jadi bahan ketawaan itu. Bahan ketawaan Ya, hari ini. sempat hari itu jadi bahan ketawaan. Itu momen yang jelek menurut saya dan Pahit ya? momen pahit. Tapi it's okay. Itu kita tidak pernah tahu pasar kita kalau kita tidak pernah mencoba di situ. Tapi Maksudnya di satu sisi kayak Fisdo lagi memperjuangkan hal-hal ini kemudian naik dan menjadi sebenarnya bahasa memperjuangkan itu terlalu naif. Tapi ini misiku pribadi. Gitu. Maksudnya itu misi kota pribadi. Gitu. Nanti kawan-kawan bisa tambahin gitu, kayak Riko, kenapa mereka berdua mau bergabung dengan Fisdo gitu. Bisa tambahin. Tapi misiku pribadi ialah bagaimana kawan-kawan yang harus kita sadari ini kayak kuliah ya, tapi enggak apa-apa ya. Tapi yang harus kita sadari bahwa Bentar, budaya Kak. Kayaknya Tribuners dipersiapkan dulu. Duduk, siap. 3 SKS ini, silakan. yang harus kita sadari bahwa budaya itu dia dinamis. Dia berkembang. Dia budaya itu dia dinamis dan berkembang. Jadi apa-apa yang kita jaga pasti kita akan
apa yang kita jaga pun itu akan hilang gitu. Nah, untuk meminimalisir kehilangan-kehilangan ini maka yang kita perlukan ialah merawat hal-hal yang ada gitu. Untuk makanya itu lebih suka. Nah, sebagaimana mungkin bagaimana narasi-narasi yang dekat dengan anak-anak muda atau hal-hal itu yang bisa kita bagi gitu. Bisa kita bagi. Makanya kalau aku sendiri bikin lirik gitu, biasanya aku yang menulis gitu. Biasanya aku menulis lirik. Itu pasti ada beberapa kata yang disisipkan, entah nanti ada pola melodi atau apapun, tapi paling tidak ada itu Dengan misi yang tadi itu. ya itu misi edukasi sebenarnya, misi edukasi. Dari Kak Is bagaimana nih? Lumayan berat ya, Tribuners. tapi ini sebuah input yang baik sebenarnya. Jadi hari-hari ini tuh ada kesadaran, ada juang-juang ini sebenarnya yang sementara terjadi di katakanlah fenomena musik kota, dan harusnya kita sebagai penikmat lah katakanlah gitu harus bisa mensupport hal ini gitu. Jadi keren sekali, thank you Kota. Mungkin dari Kak Is ada pandangan lain? Selain tadi Kota sampaikan bahwa musik etnik ini dia ada di ruang-ruang eksklusif, sebenarnya menurut saya pribadi itu harus dimulai dari lingkungan. Lingkungan? Oke. Iya, kebiasaan kita sehari-hari. Karena itu tidak terbiasa saja sebenarnya. Kalau itu dijadikan hal-hal sederhana saja, misalnya tidak saya katakan bahwa tidak harus mengadaptasi dari luar, tidak. Tapi kita lihat bahwa kebetulan saya lama di Jogja, itu menjadi kebiasaan mereka sehari-hari dan itu Sorry, Kak, mungkin intens. bisa agak dekat. Oh sorry. Dan itu menjadi kebiasaan sehari-hari mereka dan itu intens. Musik etnik, musik tradisional itu intens mereka lakukan tiap hari gitu dalam lingkungan. Mereka punya waktu untuk menari, waktu untuk bermain musik. Itu ada di lingkungan tempat kami tinggal. Makanya kenapa sampai musik etnik dan tradisi itu sangat bukan kurang diminati. Sekarang ya mungkin ya anak-anak sudah mulai ada dengan grup-grup itu, tapi kita harus mulai dari lingkungan. Dari Gitu. pertama Biar lingkungan. iya Oke. dan biarkanlah generasi-generasi kita yang harus di-push terus. Kalau tidak itu tidak. Tapi Iya. itu bukan tanggung jawab semua Iya, orang. tidak bukan tanggung jawab Itu bukan semua tanggung orang. jawab semua orang. Jangan kasih beban untuk semua orang. Kayak, itu cuma orang-orang yang sadar Iya. aja gitu, kayak dia mau. Jadi jangan kayak kita bilang gini terus kayak Tribuners bilang kita harus gini. Enggak. Itu tuh calling. Harus berangkat lagi-lagi dari sebuah Itu kesadaran. tuh calling. Iya. Kayak buat aku pribadi jangan ambil sebagai tanggung jawab juga enggak. Tapi yang penting Iya, tapi sebenarnya menuju ke rasa itu kan sebenarnya kalau memang kayak tadi Kakak Is cerita, kalau dia intens, dia kan lama-lama istilahnya kalau sering-sering ngechat kan lama-lama jatuh cinta juga kan. Asik. Jadi kalau intens kan pasti, wah keren nih. Wow, ada komen Tribuners. Yeay. Permisi. Wih. Oke, kita potong sebentar ini Tribuners. harusnya Gokil. tengah merekor 2 nih. Gokil. Oke, 516 komen. Ini ada dari Kakak Martin Petra. Halo Kakak Martin Oh, Petra. halo. Halo Martin dan Pet. Pet. Waduh. Hadir menonton dari Swiss. Yeay. Wow. Swiss. Terbaik. Tribun. Merek masuk lagi. Tit. Waduh. Tribuners cabang Swiss. Keren. Lagu-lagu dari Fis Duo, asik. Ada juga dari Sinta Heni. Halo Fis Duo, salam rindu. Halo Sinta. Kakak Sinta rindu tuh. Oke. Ada Oi Lalang Cingu. Pokoknya dimanapun itu tetaplah berkarya. Yes. Aduh, ini Kakak Martin Petra spam komen ini. Banyak sekali guys. Ada satu yang keren ini, tetapi mungkin dengan kehadiran band Fis Duo dengan warna indie seperti ini, mungkin itu bisa jadi satu inovasi. Hehehe.
Warna baru di tengah lagu-lagu pop lagu daerah. Iya. Waduh, keren. Nah, dan banyak lagi nanti Tribuners baca sendiri ya. Kebetulan gajinya cuma untuk 3 komen aja. So, oke, makasih Tri. Ya, oke. Gokil ya ininya. Jadi kita lanjut. Tadi udah cerita banyak lah pengalaman, misi-misi. Sekiranya pada dasarnya mirip-mirip lah sebenarnya tujuannya kayak teman-teman hari ini juga melestarikan Maluku, merawat Maluku melalui medium-medium yang teman-teman sendiri yakini kayak gitu. Nah, hari ini tepat di depan Tribuners juga ada beberapa alat yang dibawa. Iya. Jadi sebenarnya gini guys, tidak menemukan bridge yang baik untuk ke sesi live. Jadi kita lanjut saja. Kita akan live karena Tribuners juga sudah sangat menunggu apa sih yang akan dibawakan hari ini oleh teman-teman. Iya. Siap. Apa nih? Bocorin dong. Lagu-lagunya lagu apa nih? Ini lagunya judulnya Raju Triendo. Merawat Dendam. Merawat Merawat dendam. Dendam. Tadi cerita tentang merawat. Iya. Jadi Dan hari ini dendam. Dendam konotasinya gimana nih Kak? Jadi, Mungkin bisa diceritakan. lagu ini tuh bercerita tentang sebenarnya tentang ini ya, tentang kekesalan kenapa harus pergi keluar dari Ambon untuk berkarya gitu. Oke. Tentang kekesalan. Jadi ya dan ada banyak simbol yang sangat timur gitu seperti kapal. Kayak kita orang Maluku kan jarang sekali punya kenangan dengan pesawat tapi dengan kapal. Kayak itu terus Ingat nostalgia langsung. jadi kayak kemudian perpisahan di situ selalu aku menggambarkan kekasih itu sebagai rumah gitu, sebagai Ambon itu kekasih gitu. Jadi Maluku teman-teman itu yang suka ini adalah rumah di mana? jadi Fisdul Maluku itu pulang, adalah iya. kekasih. Jadi kekasih yang dia harus merelakan seseorang untuk pergi dengan bara api di kepala, yaitu Kekesalan itu sendiri. kami gitu, yaitu kami dengan bara api ke kepala, yaitu kami, bahwa dia harus merelakan untuk pergi dan berharap untuk pulang dan melakukan sesuatu gitu. Dan dalam pengertian dendam dalam lagu ini dia tidak bentuknya dia tidak merupakan sebuah kejahatan atau ini tidak, tapi dia merupakan sebuah tindakan atau dia merupakan sebuah memori untuk mengingat bahwa ada hal-hal yang harus dia kerjakan ketika dia pulang gitu. Oh iya. Agak- Kurang lebihnya paham ya Iya, sebenarnya. Tapi iya. mungkin sangat akan bisa dipahami kalau kita sama-sama langsung saksikan. Iya. Akhirnya ketemu bridge-nya. Dua kali Pak Produser. Sekali. So, tanpa tunggu lama mungkin kita akan prepare ya, operator. Mungkin kita standby dulu. Oke, Tribuners tunggu sekitar 2 menit, kita akan prepare Siap. untuk alat-alatnya. So guys, monggo. Monggo.
mampu digenggam kekasihnya, pergi dengan luka, pergi dengan dendam. Kepergiannya merawat rindu sang kekasih, bertahan melawan dupa. Kapal besar itu membawa cinta yang tak mampu digenggam kekasihnya, pergi dengan luka, pergi dengan dendam. Kepergiannya merawat rindu sang kekasih, bertahan melawan duka. Kembalilah yang tak pernah Kembalilah ketika nyalimu telah menjadi berapi yang tak pernah padam, yang tak pernah padam. Kembalilah ketika nyalimu telah menjadi berapi yang tak pernah padam, yang tak pernah padam.
Wow. Wow, kaget sebenarnya. Wow. Terus dua, thank you merawat dendam. Waduh, itu tadi dari balik kamera teman-teman bilang seperti merasakan sebuah perjalanan yang wah, sensasinya luar biasa sebenarnya. Ini lagu di album pertama. Benar? Jadi nanti ada album kedua. Oh gitu. Jadi di remake tapi pernah ada di album pertama kan? Enggak. Ini dilepas single begitu aja. Iya, lepas Oke, oke. Sudah sering dibawakan di mana aja nih lagu Merawat Dendam? Di mana-mana. Hampir semua teman. Kemarin di Gong juga dibawakan. Ya. Iya. Oke. Padahal berharap eksklusif di sini, tapi ya udah. Gimmick yang gagal ya, guys. So, thank you udah nampil, tapi belum berakhir. Kita akan ada di sesi sebuah permainan. Oke. 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 Oke, Riko. Namanya Pejabat. Jadi sebenarnya ini baru satu kali dimainkan di episode ketiga. Ya, operator ya? Kayaknya. Oke, jadi operator. Jadi karena host agak itu sibuk, jadi memang di episode next-nextnya tuh tidak disiapkan. Dan spesial karena hari ini Vis Duo yang datang, kita siapkan lagi. Tapi kali ini cuma 5 pertanyaan. Oke. Karena ada 4, jadi baiknya Satunya free memory. Nah. Kayaknya ini dijawab oleh Bersamaan. kota aja. Kayaknya oleh kota. Nanti ya kita lihat lah. Ready? Jadi permainannya sederhana. Permainannya sederhana. Akan jatuh sebuah pertanyaan, dijawab dengan cepat. Misalkan kayak nasi kuning, nasi goreng, nasi uduk gitu. Jokes tadi di belakang. Masih berhasil. kayak gitu sih. Host nyuri jokes narasumber, guys. Oke, so sudah ready? Ready. Mungkin kota yang akan jawab ya. Pertanyaan pertama, Ambon Jogja. Cepat. Ambon Jogja. Ambon, oke. Pertanyaan kedua, masih untuk kota. Menulis lirik atau aransemen lagu? Menulis lirik. Oke, kayaknya terlalu mudah ya pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga untuk Pak Koko. Siap. Proyek kolaborasi atau fokus beresin album? Aduh. Nah. Tergantung mana yang duluan. Apa tuh? Kolaborasi atau Beresin album. album dulu kayaknya. Album, oke. Album. Karena album ya, oke siap. Pertanyaan keempat, kayaknya untuk Kakak Is. Siap Kakak Is? Udah siap. Duk dah guys. Pertanyaan keempat, job reguler di kafe atau manggung di acara wedding? Nggak dua-duanya. Ngajar. Wah, ini salah nggak riset. Hostnya nggak riset. Nggak dua-duanya. Tidak dua-duanya? Oke, Nggak pertanyaan yang dua-duanya. gagal. Waduh. Ini pertanyaan terakhir agak nyentil. Mungkin Kota akan menjawab pertanyaan kelima. Oyun free. Nanti ada ini pertanyaan khusus di belakang. Manggung di event plat merah atau manggung di event charity? Emang gue event charity. Sangat sosial. Keren. Tapi sebenarnya tidak. Oke, thank you Vis Duo sudah main dalam Pejabat. Ya. Pertanyaan jawab cepat. Siap. Jadi tadi kalau dilihat lebih pilih Ambon ya karena mungkin rumah ya. Tadi udah banyak kita Itu cerita di dilema awal. juga sih. Sebenarnya. Tapi Ambon lah. Kan ini Tribun Ambon. Iya. By the way, kita juga pernah masuk Tribun Jogja. Iya. Pertanyaannya sama sih? Enggak. Wah itu. Berarti harus jawab Ambon. Kalau di sana ada pertanyaan yang sama baru jawab Jogja. Gitu. Bisa. Bisa. Sah. Oke, so kedepannya nih ada plan-plan apa, rencana-rencana apa, atau mungkin ada bahan-bahan riset apa dari kota mungkin? Vis Duo keluarin album kedua. Keluarin album kedua kapan? Tapi secepatnya dalam bulan ini. Dalam bulan ini? Ya karena itu kawan-kawan Tribuners yang lagi nonton boleh mau membeli kaos yang kita jual. Oke, Bisa langsung DM Vis Duo. oke, Kaos. @vis_duo. Ya, Vis_duo. Instagramnya langsung Tribuners boleh di Nanti di Serang layar. sekarang. Ya.
nanti bisa dilayanin sama adminnya untuk jadi kaos itu nanti akan membiayai album kedua kita gitu. Untuk cetaknya gitu. Sebenarnya nggak cetak lagi sih. Oh, di launch digital. Launch digital. Jadi Oke. karena ya semuanya lagi susah. Semuanya lagi susah. Tapi mungkin Tribuners mau berdonasi juga monggo gitu. Oke, dibuka. Crowdfunding. Ruang Maksudnya enggak. spot-spot untuk investor. Karena memang karena mau crowdfunding juga boleh gitu kan, juga mau crowdfunding boleh. Kita terbuka untuk apapun itu. Jenis support apapun Support itu ya, apapun. teman-teman. Iya. Tapi tidak terbuka untuk sumbangan baju dan makan. Maaf kami. Masih. Bukan ya. Jadi album ini akan kita masukin di semua digital platform. Jadi kawan-kawan bisa akses di situ. Album ini judulnya Merawat Dendam. Oke, jadi judulnya Merawat Dendam sesuai single yang tadi. Oke. Merawat Dendam. Ada berapa track? Ada 5 track. 2 track sudah kita masukin di 2020. Itu ada judulnya Untuk Sang Kekasih dan Rajut Rindu. Itu sudah Rajut Rindu. Itu sudah bisa kawan-kawan dengar di semua digital platform. Dan ya sisanya 3 ini ya. Sisa Yang tinggal sementara 3. dirahasiakan ini. Ya 3 dirahasiakan ini bisa. Jadi sebenarnya buat Tribuners yang mau langsung memesan baju berupa merchandise dari Fish Duo akan dapat bocoran apa judul album. Tidak berani mereka Tribuners. Emang keren. Sebagaimana acara ini ada, kita juga sangat terus menginfokan, memberitahukan kepada Tribuners dan juga penonton-penonton di luar sana, teman-teman kekasih di sana juga bahwa acara ini ada untuk saling support. Yes, indeed. Untuk saling support. Biar semuanya sama-sama naik, merawat itu ya, betul. Oke, so jadi ada album Ya, ada secepatnya, kemudian syuting, manggung. No, belum. Tahun ini kita belum ada berpikiran untuk, tapi semoga video klip ya. Berharapnya sih semua. MV. Oh, jadi album ini rilis tanpa MV. Enggak, tanpa Iya. MV. Tapi nanti ada Dicicil satu-satu lah musik gitu. liriknya, video Oke, liriknya. video liriknya. Video liriknya. Tapi ya karena itu, balik lagi bahwa kita sekarang punya kesibukan sendiri-sendiri. Gitu. Oke. Menyatukan berempat ini. Kayak karena emang agak susah, apalagi kayak aku yang nanti di luar kota gitu kan. Itu yang agak Kota di luar kota. Wah. kayak di luar kota kayak agak susah gitu, tapi hopefully tapi perjalanan untuk album ketiga udah ada gitu. Untuk album ketiga udah ada, aku udah menulis. Kita udah pernah Udah prosesnya ya. kita udah pernah bawain di Rempah Gunung volume 3. Materi album Hari itu ketiga. nggak ada Koko Koko sibuk, ya kan? Pak Koko iya. sibuk. Koko lagi Sibuk pergi. itu. Koko Cari kesibukan. ada 2 materi yang Sudah di spoiler di sana, di spill di sana ya. Tapi dalam waktu dekat ini album, kemudian siapapun di luar sana yang mau undang Fish Duo untuk main di kota-kota Anda atau di acara-acara Anda, monggo silakan. Dibayar dengan tahu diri. Kita nunggu Pak, kita nunggu. Semoga ada partner yang lebih luar biasa. Ternyata harus tahu diri. Oke. Sekali lagi thank you Fish Duo, sukses untuk launch albumnya. Sama-sama. Terima kasih Tribun Ambon. Jangan bosan, jangan kapok. Ini bukan untuk pertama dan terakhir Fish Duo kesini. Seperti episode sebelumnya, banyak sekali teman-teman yang sudah saya ajak secara live. Kalau memang ada niatan untuk gig atau untuk bikin semacamnya live session kecil-kecilan, kami dari Tribun Ambon sangat terbuka untuk teman-teman musisi Kota Ambon sebagai bentuk support. Ambon Kota Musik ya, kita warnai digital lah. Mumpung offline lagi sunyi, ayolah kita bisa diskusikan lebih lanjut. Yang dimaksudkan dengan saling membantu itu. Iya, saling merawat. Jadi, hari ini Tribuners sepakat kita saling merawat. Jadi program ini ada untuk saling merawat, memajukan ekosistem. Wow, bisa ada saingan 5 tahun ke depan. Bisa. Oke, Fish Duo, thank you. Semoga tetap sehat, semoga Sama. tetap kuat, sukses untuk segalanya. Yes. Thank you juga Tribuners, para kekasih di luar sana yang sudah stay 2 jam sejak tadi untuk menonton dan menyaksikan penampilan dari Fish Duo.
Kita akan ketemu di episode berikutnya. So, amato. Betul. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.